Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalisa Gita dari kelas 6 reguler G2. Bisa dilihat pada soal pertama itu perusahaan Lips memproduksi 4 macam barang, yaitu barang A, B, C, dan D dengan menggunakan bahan baku X, Y, Z. Rencana produksi selama 1 tahun. Bisa dilihat pada tabelnya ya, ada bulan Januari sampai Desember dan barangnya ada A, B, C, D dan ada nilainya masing-masing. Standar use rate atau SUR yang digunakan adalah barang A, B, C, D, bahan bakunya X, Y, Z untuk A 1, 2, 3, B 3, 3, 3, D, C 4, 3, 2, D 2, 2, 2. Jumlah anggaran kebutuhan bahan baku bagi perusahaan Lips untuk periode Januari sampai Desember. Yang pertama itu barang A. Produksi itu diambil dari soal tadi ya, yang bulan pertama, barang pertama itu diambil dari yang A, semuanya diambil. Maka untuk mencari bahan baku X itu surnya bisa dilihat pada tabel yang pertama itu yang A 1, 2, 3. Maka untuk mendapatkan kebutuhannya itu ya adalah 5 kali 1 5.000, 10.000 kali 1 10.000 juga, maka hitunglah sampai Desember, itu seterusnya seperti itu. Maka jumlah pada produksi itu didapatkan dari produk dari bulan Januari sampai Desember ditotalkan semua. Terus yang hasil dari bahan bakunya, kebutuhannya juga seperti itu, dihitung dari awal, dari bulan Januari sampai Desember dijumlahkan. Terus mencari bahan baku Y, yaitu surnya itu 2. Maka 5 kali 2 yaitu 10, 10 kali 2 20, dan hitunglah seterusnya seperti itu. Maka kebutuhan dari bulan Januari sampai Desember itu sebesar 770.000. Dan yang Z itu dikali 3, jadi 5 kali 3 15, 10 kali 3 30. Hitung seperti itu juga seterusnya. Maka hasil totalnya kebutuhan pada bahan baku Z itu 1.155.000. Maka untuk mencari barang B, C, dan D itu sama seperti pada yang mencari barang A. Tetapi bedanya itu adalah perhatikan sur yang sudah ada tertera pada di soal. Maka tertera pada soal, jika yang di B sur itu kali 3, maka kali 3 pada bahan baku X, Y, Z, maka dikalikan 3 dari produk pada bulan Januari tersebut. Terus yang pada barang C itu yang surnya itu 4, 3, dan 2, maka dikalikanlah seperti itu seterusnya. Masuk ke soal kedua, yaitu perusahaan Rindu memproduksi satu jenis produk dengan anggaran produk daripada triwulan 1 2017 sebagai berikut: Januari 11.500 unit, Februari 11.800 unit, Maret 12.000 unit. Biaya bahan baku standar per unit produk terdiri dari bahan baku A 0,2 kilo, harga satuannya 100 sama dengan 200. Bahan baku B 0,1 kilo, satuannya 150 sama dengan 15 rupiah. Sediaan bahan baku awal Januari 2017 sebagai berikut: bahan baku A sebanyak 150 kilo, bahan baku B sebanyak 120 kilo. Sediaan awal bahan baku akhirnya direncana sebagai berikut: Januari bahan baku A sebanyak 160 kilo, bahan baku B sebanyak 150 kilo, Februari bahan baku A sebanyak 150 kilo, bahan baku B sebanyak 130 kilo, Maret bahan bakunya 150, yang untuk B 140. Berdasarkan data tersebut diminta buatlah anggaran bahan baku triwulan 1 2017. Yang perlu dicari ada pertama keterangan. Harga per kilonya didapatkan dari
yang dari biaya bahan baku standar per unit produk itu ya, kan ada tuh yang untuk A 100 dan untuk B itu 150. Maka dimasukkanlah ke setiap kolom tersebut itu pembelian bahan baku, yang bahan baku AB, persediaan awal bahan baku AB, siap pakai bahan baku AB, persediaan akhir bahan baku AB, terus biaya bahan baku A dan B. Untuk mencari kilonya, maka dilihat dari 0, yang untuk yang A 0,2 kilo kali 11.500 unit, itu untuk yang Januari. Maka dapatlah dia sebanyak 2.300. Terus untuk yang Januari bahan baku B itu 0,1 kilo kali 11.500 sama dengan 1.150. Maka dari pembelian bahan baku A dan B dijumlahkan dengan hasil 3.450. Untuk mendapatkan harga rupiahnya itu dari mana? Itu didapatkan dari 2.300 kali 100 sama dengan 230.000, dan yang B 1.150 kali 150 sama dengan 172.500. Maka itu pun juga ditotalkan jadi 402.500. Dan untuk Februari dan Maret seperti itu juga. Untuk Februari 0,2 kali 11.800, dan untuk B 0,1 kali 11.800. Itu hitungannya sama ya seperti yang pada bulan Januari. Bulan Maret 0,2 kali 12.000 dan 0,1 kali 12.000 itu untuk yang B. Oke, masuklah ke persediaan bahan baku awal. Persediaan bahan baku awal itu dilihat dari kenapa dia itu 150 dan 120, maka dilihat dari itu soalnya persediaan bahan baku awal Januari 2017 sebagai berikut. Yang A itu 150 dan 120, dan untuk yang B kenapa dia 160 dan 150? Ya, itu diambil dari persediaan bahan baku akhir. Diambil dari yang bulan Januari sebanyak 160 untuk yang A, dan yang untuk B 150. Untuk yang bulan Maret itu diambil dari yang bulan Februari, bahan baku akhir pada bulan Februari. Kenapa hasilnya sebanyak 15.000? Itu didapatkan dari harga per kilo itu 100 dikali 150. Maka hasilnya 15.000, dan untuk yang B 150 kali 120 ya 18.000. Untuk sediaan bahan baku awal A dan B itu ditotalkan juga ya, jadi 150 ditambah 120 maka hasilnya 270. Untuk harganya juga seperti itu. Dan untuk yang Februari dan Maret sama perhitungannya, 160 kali 100, 150 kali 150. Oke, udah dijumlahkan. Maka untuk mencari siap pakai bahan baku, yaitu pembelian bahan baku ditambah persediaan awal, maka 2.300 ditambah 150 sama dengan 2.450. Itu yang A, dan untuk yang B 1.150 ditambah 120 sama dengan 1.270. Maka itu juga ditotalkan siap pakai A ditambah dengan siap pakai B sama dengan 3.720. Rupiahnya didapat dari 2.450 dikali 1.000 dikali 100 sama dengan 245.000, dan yang untuk yang B 1.270
dikali 150 sama dengan 190.500, maka totalnya semua 435.500. Untuk Februari dan Maret sama perhitungannya, ditambah dari pembelian bahan baku A ditambah persediaan bahan baku A, dan pembelian bahan baku B ditambah persediaan awal bahan baku B, dan yang Maret juga seperti itu. Untuk persediaan bahan baku akhir itu didapatkan dari 160 untuk yang A, dan yang B itu 150 dilihat dari soal. Kan di soal itu ada yang persediaan bahan baku akhir direncanakan sebagai berikut. Januari yaitu 160 dan yang B 150. Maka dikalikanlah 100 kali 160 sama dengan 16.000, dan yang B 150 kali 150 sama dengan 22.500. Yang untuk Februari itu kan udah ada jadinya kan, Februari 150 kali 150 130, yang untuk yang A 150 dan untuk B 140 pada bulan Maret. Masih sama perhitungannya. Jadi untuk mencari biaya bahan baku itu, biaya bahan baku A itu dicari siap pakai bahan baku A dikurang persediaan akhir bahan baku A. Jadi 2450 dikurang 160 sama dengan 2290. Dan untuk siap pakai B 1270 dikurang 150 sama dengan 1120, maka ditotalkanlah mendapatkan 3.410. Untuk biayanya 2.290 kali 100 sama dengan 229.000, dan untuk yang B 150 kali 100 1.120 sama dengan 168.000, maka total semuanya itu 397. Untuk Februari dan Maret perhitungannya masih sama seperti yang pada bulan Januari. Oke, meson nomor 3. A. BOP setahun dari Departemen Produksi 1, Produksi 2, Jasa 1, Jasa 2, kegiatan processing, finishing, diesel dan listrik, bengkel dan gudang. Jumlah biaya 18 juta, 9 juta, 3 juta, dan 6 juta. B. Penggunaan jasa dari Departemen 1 dan 2 sebagai berikut. Pemberi jasa Departemen 1 produksi 1 40%, produksi 2 25%. Jasa satunya kosong, jasa 2-nya 10%. Departemen 2 produksinya masih sama, itu 40%, produksi 2-nya 45%, jasa satunya 10%, dan jasa 2-nya kosong. C. Waktu kerja Departemen Produksi 1 sebanyak 15.000 DMH dan Departemen Produksi 2 sebanyak 7.500 DLH. D. Rencana produksi sebanyak 40.000 unit produk jadi setahun dengan harga jual per unit itu 4.000. Semua unit yang diproduksi dapat terjual habis. E. Biaya produksi lain itu bahan baku 45 juta, tenaga kerja langsung 20 juta, biaya usaha itu termasuk dengan penjualan 6 juta dan administrasi 4 juta. F. Pajak keuntungan 45%. Dengan data di atas, saudara diminta bantuan untuk 1. Menghitung BOP neto masing-masing departemen jasa sesudah saling menerima jasa. X sama dengan 3 juta tambah 1. Itu kenapa 3 juta? Karena pada departemen itu diambil dari ini soalnya pada jasa 1 diesel dan listrik itu 3 juta, maka jadinya 0,1. Dan yang untuk Y-nya itu 6 juta, dilihat dari itu jumlah biaya pada jasa 2, maka dijadikan 0,2. Oke. X sama dengan 3 juta tambah 0,1. X 3 juta tambah 0,1
kali 6 juta tambah 0,2. X sama dengan 3 juta tambah 6 juta 3 juta tambah 600 tambah 0,2. 0,98 sama dengan 3.600. X sama dengan 3.637.469,38. Y sama dengan 6 juta tambah 0,2. Y sama dengan 6 juta tambah 0,2 kali 3.673.469,38. Itu didapatkan dari yang Y. Maka sama dengan Y sama dengan 6.073.693,88. Maka keterangannya itu keterangan budget BOP itu 3 juta untuk departemen jasa 1 dan departemen jasa 2 itu 6 juta seperti yang ada di soal. Terus memberi itu 743.693,88. Itu didapatkan dari 6.743.693,88 dikurang 6 juta. Dan yang untuk menerima itu diambil dari 3.673.469,38 dikurang 3 juta. Maka hasilnya itu 673.469,38. Dan untuk departemen jasa 2 itu sebaliknya, yang dari departemen menerima departemen jasa 1 itu masuk dari ke memberi, dan yang dari memberi pada departemen jasa 2 masuk ke departemen jasa 2. Menerima pada departemen jasa 1 masuk ke jasa 2 itu jadinya memberi, dan yang pada memberi pada departemen jasa 1 masuk ke departemen jasa itu jadi menerima. Maka untuk mendapatkan BOP neto itu caranya 3 juta dikurang 743.693,88 tambah dengan 673.469,38. Maka hasilnya 2.929.775,5. Dengan gampang itu budget BOP dikurang memberi ditambah menerima sama dengan BOP neto. Maka saya akhirilah penjelasan dari ujian UAS saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.